Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa menyatakan rasa syukur kita kepada Allah yang telah membangkitkan kita kembali dalam keadaan iman dan Islam, sehat walafiat lahir dan batin, sebagai sisa umur kita dari hari kemarin. Mudah-mudahan sisa umur kita yang masih Allah berikan kepada kita dapat kita untuk dipergunakan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ujian tauhid kita pada pagi hari ini meneruskan tentang pembagian macam-macam ilmu tauhid. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa tauhid itu ada, ilmu tauhid itu ada 3 macam. Yang paling mudah dipahami itu tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, dan pada pagi hari ini kita bicara tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang paling agung dan mulia dan mencakup segala tauhid. Jadi orang-orang yang belum memiliki tauhid uluhiyah ini adalah orang-orang yang belum memiliki tauhid. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah mengikhlaskan semua amal kebaikan, perintah maupun larangan pada Allah semata. Atau juga tauhid uluhiyah ini disebut oleh para ulama adalah tauhid ibadah. Jadi ibadah itu baik perintah yang dilakukan maupun larangan yang ditinggalkan itu semata-mata sebagai perbuatan manusia itu ditujukan kepada Allah. Apakah ingin selamat dari neraka, ingin masuk surga, ingin menjadi hamba Allah yang taat, ingin mendapat redha Allah, semuanya itu sudah termasuk daripada karena Allah. Apa yang dilakukan, perintah, itu juga larangan. Kita tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan, tidak menipu, tidak melakukan kecurangan. Bukan karena kita takut dengan polisi, bukan takut dengan KPK, bukan takut kita terganggu kesehatan, mungkin hal-hal yang haram. Tidak, tapi memang kita tinggalkan itu karena Allah. Orang ini laga minum, tidak. Di situ kita tolak itu karena Allah, karena ketaatan kita kepada Allah, bukan karena kita takut sakit, bukan, karena Allah. Jadi
bertauhid ini adalah segala ibadah, dan ibadah itu akan bernilai ibadah kalau itu memang di situ ada niatnya karena Allah. Kalau bukan karena Allah atau setengah-setengah, maka dia tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang belum disebut mukmin kalau ibadah-ibadahnya itu semuanya belum mampu untuk merealisasi atau mewujudkan untuk Allah semata. Kita berusaha segala ibadah-ibadah itu karena Allah semata. Apa sebab? Karena dengan ibadah yang seperti inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini. Jadi makhluk ini, dunia dan seisinya, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, para malaikat, batu-batuan, semuanya ibadah mereka. Dan mereka, Allah SWT menciptakan untuk menyembah Allah SWT. Batu-batu itu, pohon itu, dalam Quran jelaskan mereka ibadah. Hewan, mereka bertasbih. Yang tidak beribadah kepada Allah cuma dua, satu iblis, kedua orang kafir. Dua yang tidak beribadah kepada Allah. Dan beribadah semua menurut caranya masing-masing. Tuhan, karena dia masing-masing. Tumbuhan, gunung, mereka semuanya ibadah kepada Allah. Dengan perintah ibadahlah Allah SWT menjadikan makhluk ini. Dengan ibadah karena Allah lah Allah SWT menurunkan kitab, mengutus para nabi dan rasul. Adalah utus, kata Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, kecuali adalah agar mereka ya'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan taghut. Jadi taghut itu segala bentuk pengagungan, persembahan, taatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Taghut itu semua yang disembah, semua yang ditaati, semua yang dipatuhi, semua yang dicintai. Mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah dan Rasul, taghut namanya. Jadi kita nak hati-hati, sampai keluarga kita, harta kita, jabatan kita lebih daripada kita cintai Allah dan Rasul. Dan dia termasuk taghut. Dan orang belumlah masukkan Allah ke dalam orang yang beriman kalau dia masih menduakan satu yang ini, dua baru Allah, dua baru Rasul. Mengingatkan Allah itu adalah Allah di atas segala-galanya. Mengingatkan Allah, mengesahkan Allah. Allah itu nomor satu. Ketik yang kedua, tak ada yang kedua. Tapi Allah adalah diutamakan. Karena Allah yang diutamakan di dalam beribadah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga bahwa ibadah itu banyak macamnya. Yang diperintahkan ibadah kepada Allah itu banyak macamnya ibadah itu. Bernazar, korban, masuk berdoa. Pak sekarang berdoa. Betapa banyak orang nih, imam-imam masjid doanya kalau sudah sholat dia berdoa. Doa minta kepada, bukan minta kepada Allah. Minta kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah percaya? Sholatlah. Lain. Imam-imam baca apa?
salat nariah. Coba sini tak, maco. Ayo, tak ada maco. Aku minta tolong maco nak. Maco artinya baik. Ini nak. Di salat ini, selawat. Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad yang dapat melepas beberapa kan sama ini kan tahu kerepotan berapa kerepatan, ikatan, menghilangkan beberapa kesusahan, mendatangkan beberapa hajat, mendapatkan beberapa kesenangan, husnul khotimah, dan curahkan rahmat bab wajah mulia pada tiap saat dan nafas sebanyak yang kau ketahui. Ini Bapak Ibu. Ini artinya ya. Arti salawat nariah. Salawat nariah. Ini dibaca nih oleh Imam Majid. Minta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa salatan kalimatan kamilatan wa sallim salamatan tamma ala sayyidina Muhammad allazi tanhatu bihil uqad. Ya Allah, berikanlah, curahkanlah selawat yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Itu belum syirik tu. Nabi Muhammad SAW yang dapat meleraikan segala kesulitan, segala kesukaran, kan? Segala kesusahan. Ini artinya dibaca Ustaz tadi. Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Betapa banyak orang sudah sholat minta kepada Nabi. Kalau ini dibilang syirik, itu dikatanya sesat. Dikatanya sesat. Minta kepada Rasulullah sudah meninggal. Itu dikatanya sesat. Ini berapa banyak yang dicetak terus dicetak. Iya sini. Sholat nariah. Minta kepada Rasulullah SAW. Yang terus terang saya boleh lagi ceramah dia Agung mana ini alih daya megang sampai ditegur oleh Pak Rusli Haji Rusli, Ustaz sudahlah ngomong masalah salawat nariah. Kenapa sudah? Itu kan kita wajib menyampaikannya. Orang nak mau setuju tak setuju, serah. Dia berhenti naik ceramah, silakan. Ini kewajiban kita nyampaikan. Tak takut tak disuruh ceramah sudah. Kalau dia sampaikan berdosa, kalau dia sampaikan, terima dan terima, selesailah. Kewajiban kita. Saya sampai ditelepon Ustaz. Ini Ustaz dah lagi itu ya ceramah di sini. Itu. Oh ya, terima kasih. Karena gara-gara ini kita mengajak, jadi berdoa itu kan kita nak tahu arti doa itu apa. Ini doa ini kan bahasa Arab. Itu kan Indonesia. Kita jengok dulu bahasa Arab. Apa maksudnya? Bertanya. Jadi betapa banyak orang berdoanya bukan kepada Allah. Belum lagi orang bertawasul ini dan itu. Oh, banyak niat syirik di situ. Sekarang itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, namanya program Islam Nusantara itu, wih, besar sekali. Kenapa? Dananya besar tuh. Silakan lihat itu. YouTube. Betapa kuatnya mereka itu bersungguh-sungguh bagaimana caranya supaya tauhid ini dihilangkan di Indonesia ini.
Nah, ustaz-ustaz itu dicaci maki bermacam-macam pokoknya. Yang mengajar tauhid itu anggap sesat. Mereka mengirim banyak, mereka mengirim pelajar-pelajar belajar di Mekah, Qura, di Madinah. Tapi tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran. Bahkan mereka belajar itu adalah untuk mencari celah. Di mana untuk supaya mereka tahu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal-hal yang bertauhid, mengajarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, supaya mereka putar, mereka arahkan. Jadi betul zaman sekarang itu memang dunianya nak kiamat, dekatnya nak kiamat ini. Akan muncul kata Rasulullah para dajjal. Dan para pendakwa yang mengajak kepada kesesatan itu, kata Rasulullah, lebih berbahaya daripada dajjal. Dan mereka adalah mengajak masuk neraka. Karena di akhir zaman ini banyak pendakwa tapi sedikit ulama. Orang yang berdakwah banyak tapi sedikit ulama. Padahal berdakwah itu tidak cukup dengan keberanian. Tapi harus memiliki ilmu, terutama sekali ilmu tauhid. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi perlunya kita belajar. Jadi kenapa ini orang-orang banyak jatuh kepada kesyirikan di dalam berdoa ini? Kenapa? Yang pertama adalah mereka tidak mengerti tentang tauhid tadi. Mereka tidak mengerti tentang tauhid, tentang uluhiyah, tentang tauhid uluhiyah ini. Mana segala aktivitas ibadah itu adalah harus diniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, kata Allah, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Jadi sembahlah, kata-kata sembahnya itu ubudu, abida ya'budu, ubud. Jadi abid itu artinya penghinaan, menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah. Jadi ibadat itu artinya tazallul, merasa diri hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah itu adalah orang yang tunduk dan patuh, melakukan suatu ketaatan, yang mana ketaatan itu dilakukan karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Itulah baru namanya ibadat. Hai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhan kamu. Tuhan yang mana? Khalaqakum, yang menjadikan kamu, yang menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu sampai kepada Nabi Adam. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Allazi ja'alakumul arda firasya was sama abina. Allah yang menjadikan untuk kamu bumi firas, terbentang, terhampar. Bumi itu terhampar. Apa terhampar? Supaya manusia bisa hidup. Wasama abina'ah, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan dari langit itu Allah turunkan hujan. Wa akhraja bihi minas samarat, dengan turun hujan itu akan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Rizqalakum, menjadi rezeki kamu. Rezeki. Ya Allah yang turunkan, ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, langit disuruh Allah turunkan hujan. Dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Binatang makan sayur-sayuran, daging dimakan manusia. Itu semuanya rezeki, kata Allah. Kemudian kata Allah, la taj'alu lillahi andada.
Jangan kamu jadikan Allah itu andada, sekutu. Jadi semua yang diciptakan Allah ini adalah merupakan sarana prasarana agar manusia itu bisa hidup, dan hidup manusia itu supaya menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Itu maksud. Jadi segala Allah kasih fasilitas hidup manusia itu bukan sekadar untuk makan dan minum, untuk berkembang biak, bukan. Tapi tujuan Allah itu semua fasilitas yang dikasih Allah di dalam dunia ini agar manusia dapat melangsungkan hidup manusia. Dan hidup manusia itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah Allah jelaskan di dalam ayat ini bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu agar manusia itu fala taj'alu lillahi indada. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah baik di dalam hal ibadah maupun di dalam hal ketaatan, di dalam hal kecintaan. Umpamanya datang ke salat, Allahu Akbar, tak masih bergawe, tinggal ibadat. Ini sudah termasuk syirik. Tak lima gawe, artinya tak lima perbuat, lima kita gawe. Artinya kita menduakan Allah. Allah kata nomor ibadat urusan dua, nomor tak pun nak duit. Akan ada yang ngomong pula, duit itu Tuhan nomor dua, kata Tuhan nomor dua. La haula wala quwwata. Di sini ada larangan Allah SWT. Fala taj'alul lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan Allah sebagai andada, sebagai sekutu, ya. Tidak boleh. Itulah namanya tauhid. Jadi tauhid itu mendahulukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Makanya orang yang beriman itu, hidup orang yang beriman itu adalah hidupnya nilainya ibadah. Orang beriman. Kalau benar-benar dia beriman. Kalau benar-benar dia bertauhid. Ibadah itu bukan ke masjid saja, bukan solat saja, bukan puasa saja. Ya. Tapi hal-hal yang mubah adalah akan bernilai ibadah. Tidur kita, tidur bernilai ibadah. Kerja kita, kerja bernilai ibadah. Ya, kerja kita akan bernilai ibadah kalau kita bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lama dengan Rasulullah, orang tu gawainya apa? Mencabat. Tangan ini keras. Lama kepada Rasulullah, keras tangan, cium Rasulullah. Cium Rasulullah. Tangan cium Rasulullah. Rasulullah SAW, tangan ini akan membawamu ke surga. Surga. Apa dia masuk surga? Kena bertauhid. Gawe jadi ibadat. Dia tak bertauhid. Mana dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Ketika tauhid itu hadir di dalam diri seseorang hamba itu, maka hidupnya merupakan ibadah. Makannya ibadah. Minum ibadah, olahraga ibadah, semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah bahwa orang yang tauhidnya benar itu dia akan tidak mempunyai dosa. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi ramallahu alaihi nar. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, bersih, artinya kalimat ini dapat dijaganya di dalam hidupnya, dapat menjaga nilai kalimat la ilaha illallah sehingga dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia haram sentuh api neraka. Ini ulama bertanya, apa cukup satu kali? Apa berkali-kali mengucap kalimat la ilaha illallah? Satu kali cukup. Kalau mampu menjaga nilai la ilaha illallah sampai mati, cukup. Mampu tak? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharilah iman kamu. Sahabat Rasulullah, mana cara memperbaharui iman ni? Rasulullah, aksiru la ilaha illallah, perbanyaklah kamu berzikir
yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita salat paling tidak kita salat berapa kali? Baca sepaco, di tahiyat. Ayat mubarak salat. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Itu sudah di situ sudah orang yang salat tu dia sudah memperbaharui syahadat. Tiap dia salat dia memperbaharui syahadat. Karena ada kesyirikan dari perkataan, dari perbuatan, dari niatnya yang dia tidak tahu dengan apa nama kebodohan yang terlanjurnya dia tidak tahu banyak perbuatan syirik itu. Jadi setiap waktu solat dia memperbaharui tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik warahmatullah. Jadi bahwa tauhid uluhiyah ini dalam mengikhlaskan segala apa yang dilakukan karena Allah. Dalam hal-hal ibadah maupun hal-hal yang mubah. Maka nilai kehidupan orang yang bertauhid itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu prioritas yang pertama kita ini untuk memastikan kita ini adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu akan menghilangkan kesyirikan. Dan kesyirikan yang dilakukan seseorang itu akan menghilangkan tauhid. Karena kata ulama tidak akan ada pada diri seseorang antara tauhid dan syirik. Jadi kemungkinan pada diri seseorang itu dia adalah orang yang bertauhid ataupun orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu senantiasa kita mengkaji tauhid ini. Sebab ilmu tauhid ini ilmu yang dibenci oleh banyak orang. Apalagi ahli syirik, ahli bid'ah, ahli khurafat, ya. Orang kalau dengar ceramah itu sudah ustadz itu dulu bid'ah dolala langsung lari dia. Ini bagus. Karena orang ustadz nak ceramah tentang tauhid. Neng kepala ini. Wa ibarakallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita terjaga. Ada tuntunan dari Rasulullah SAW dalam kita sholat subuh, sunat subuh itu, sunat sebelum subuh itu kan disuruh baca ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Sudah sholat maghrib, sunnah ba'da maghrib itu juga ayat pertama, rakaat pertama sudah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Karena ini akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita agar kita ini siang dan malam terhindar daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik warahmatullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.